Sahabat Ram yang dimuliakan Allah, sahabat Risalah Al-Muslimun yang terkasih, kita memasuki bulan ke-8 pada bulan Hijriah, yaitu bulan Sya'ban, yang mana diambil dari kata Sya'bun yang artinya kelompok atau golongan, walaupun bisa dimaknai pula tafarruq atau bercerai-berai atau berpencar. Kata Imam As-Sakhawi sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir, beliau menyebutkan Sya'banu min tasya'ubil qabaili wa tafarruqiha lil gharati wa yujma'u ala sya'abin wa sya'banatin. Sya'ban diambil dari kata berpencar dan berpisahnya para kabilah Arab untuk berperang. Tasya'ub al-qabail wa tafarruquha, kemudian dijamakkan bentuknya menjadi sya'abin dan sya'banat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan wasummiya sya'bana litasya'ubihim fi talabil miyah. Bulan ini dinamai Sya'ban karena mereka kabilah Arab ini berpisah-pisah, terpencar mencari air. Au fil gharati ba'da an yahruja syahrul rajabin al-haram, atau dapat dimaknai berpencar dalam penyerangan dan penyerbuan setelah berlalu bulan Rajab yang diharamkan untuk berperang di dalamnya. Di sisi lain, Imam Al-Munawi mengatakan fakana rajabun indahum muharraman yaquduna fihi 'anil ghazwi fa idza dakhala sya'ban tasya'abu ay tafarraqu fi jihati gharati. Bulan Rajab menurut masyarakat jahiliyah adalah bulan terhormat sehingga mereka tidak melakukan peperangan. Ketika masuk bulan Sya'ban, kata Imam Al-Munawi, tasya'abu ay tafarraqu fi jihadil gharati, mereka berpencar ke berbagai peperangan. Kemudian Imam Ibnu Hajar mengambil intisari penyebab bahwa latar belakang kabilah Arab untuk berpencar ke berbagai peperangan dipandang lebih mendekati kebenaran. Ikhwatiman, sahabat Risalah Al-Muslimun, kita sudah tahu bahwa untuk memuliakan bulan Sya'ban, selain dengan melaksanakan ketaatan dan amal ibadah sebagaimana biasanya, yaitu qiyamul lail, sholat sunnah rawatib, banyak sedekah, namun ada satu amal yang mendapat perhatian dari Nabi SAW secara khusus, yaitu menghidupkan Sya'ban dengan memperbanyak saum, bahkan hampir 1 bulan penuh. Sebagaimana dalam riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru. Rasulullah bersaum terus hingga beliau tidak berbuka. Wa yuftiru hatta naqula la yasumu, dan beliau berbuka atau tidak bersaum hingga kami mengatakan la yasumu, beliau tidak bersaum. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu ila Ramadhan, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaum sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara siyaman fi Sya'ban, dan aku tidak melihat beliau pada suatu bulan yang paling banyak bersaum kecuali pada bulan Sya'ban. Ini redaksi dari riwayat Muslim, diriwayatkan muttafaq alaih. Maka kita dapat katakan keadaan saumnya Rasulullah itu sulit ditentukan. Terkadang beliau saum secara kontinu, tapi terkadang pula tidak. Tentu hal ini disebabkan ketika beliau tidak memiliki kesibukan yang padat, beliau dapat saum terus menerus. Namun jika sebaliknya, beliau terus menerus tidak saum, hingga muncul perkataan sulit untuk diidentifikasi kapan Rasulullah saum dan tidak saum, kecuali kemudian beliau yang menegaskannya dalam sebuah penjelasan. Dan hadis yang tadi barusan juga menunjukkan bahwa beliau menghususkan bulan Sya'ban untuk memperbanyak saum dibanding bulan-bulan lainnya. Nah, kita bisa lihat dalam redaksi lain, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrun aktsaru min Sya'bana.
Nabi SAW tidak pernah saum pada suatu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu, karena beliau saum pada bulan Sya'ban sepenuhnya. Nah, apakah yang dimaksud saum sepenuhnya pada bulan Sya'ban itu? Yasumu Sya'bana kullahu, sebagaimana tadi hadis riwayat Bukhari dan juga dalam riwayat Muslim. Para ulama memberikan komentar tentang maksud ungkapan Nabi saum pada bulan Sya'ban secara penuh, itu artinya adalah makna umum atau makna ghalib atau sebagian besarnya, bukan berarti keseluruhan selama sebulan full, karena saum yang full sebulan, penuh sebulan hanya Rasulullah lakukan pada bulan Ramadan. Imam At-Tirmidzi mengutip penjelasan dari Ibnu Mubarak bahwa melaksanakan saum pada sebagian besar bulan itu dinyatakan dengan saum sebulan penuh. Pendapat ini menurut Imam At-Tirmidzi sesuai dalam ungkapan orang Arab, wa hasiluhu annal murada bil kulli huwal aktsaru, bahwa yang dimaksud dengan sepenuhnya atau kullu adalah sebagian besar atau aktsar, wa huwa majazun qalilu al istimali. Ungkapan kullu bermakna aktsar merupakan kiasan yang jarang digunakan. Imam An-Nawawi merujuk perkataan Aisyah sendiri yang menjelaskannya secara langsung maksud dari kata sepenuhnya itu. Kata beliau Imam An-Nawawi, wa qauluha, dan perkataan Aisyah, kana yasumu Sya'bana kullahu, beliau saum pada bulan Sya'ban sepenuhnya, kana yasumuhu illa qalila, beliau saum pada bulan Sya'ban kecuali sedikit hari saja beliau tidak saumnya. Ats-tsani tafsirun ilal awwali, kalimat kedua justru merupakan penjelas kalimat pertama. Wa bayanun anna qaulahu kullahu ay ghalibuhu, dan keterangan bahwa perkataannya itu adalah sepenuhnya berarti ghalibnya atau umumnya. Jadi bisa dipastikan keterangan Nabi SAW saum pada seluruh hari bulan Sya'ban maksudnya adalah sebagian besar pada bulan itu. Namun yang perlu diperhatikan, saum yang dilaksanakan beliau bukan saum khusus bulan Sya'ban, melainkan berbagai saum sunat yang biasa seperti Senin Kamis, Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15, dan saum Daud. Dalam sebuah keterangan, bulan Sya'ban juga dimanfaatkan untuk melaksanakan saum qadha, sebagaimana yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. An Abi Salamah qala, dari Abu Salamah ia berkata, sami'nu Aisyah radhiyallahu anha taqulu, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu alayya as-saumu min ramadhana fama astasi'u an yaqdiya illa fi Sya'ban. Aku berhutang saum Ramadan, maka aku tidak dapat mengqadhanya kecuali pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun pertimbangan Nabi SAW tidak saum pada seluruh hari bulan Sya'ban, itu Imam An-Nawawi menuturkan pernyataan sebagian ulama, wa inna ma lam yastakmil ghairu ramadhana la alla yadhanna wujubuhu. Nabi SAW tidak menyempurnakan saum sebulan penuh selain di bulan Ramadan, agar tidak disangka saum selain Ramadan adalah wajib. Maka kita dapatkan pula hikmah digemarkan pelaksanaan saum sunat di bulan ini bisa kita lihat dari beberapa aspek, dan yang terkuat adalah untuk mengingatkan bahwa bulan ini adalah sebagai momen yang paling penting yang banyak dilalaikan orang. Hikmah ini merujuk pada salah satu riwayat yang bersumber dari Usamah bin Zaid. Ia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, lam arauka tasumu syahran minal al-syuhuri ma tasumu min Sya'bana. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau saum dalam satu bulan sebagaimana saum di bulan Sya'ban. Qala, beliau menjawab, dzalika syahrun yaghulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Itulah bulan yang dilalaikan orang-orang, bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi a'malu ila rabbil alamin. Dan dia adalah bulan diangkatnya berbagai amal kepada Rabb alam semesta. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Maka aku ingin amalku diangkat ketika aku sedang saum. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, dan At-Tahawi. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani.
Adapun pelaporan amalan tahun pada bulan Sya'ban ini tidak dikhususkan pada malam tertentu. Nah, ini poinnya. Tidak dikhususkan pada malam tertentu, yaitu pada malam pertengahan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, hari ke-15 pada bulan Sya'ban, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Karena hadis-hadis tentang pengangkatan amal pada malam nisfu Sya'ban itu hadisnya berkedudukan lemah dan bahkan palsu. Maka mari kita muliakan bulan Sya'ban pada tempatnya, pada keterangan yang ada ilmu di dalamnya. Dan sudah kita yakin kita tidak akan melewatkan bulan Sya'ban ini, kecuali akan mengisinya dengan ragam ibadah sesuai petunjuk sunnah. Bagi yang punya hutang saum di tahun lalu, segeralah lunasi hutang puasa tersebut. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.